إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, berulang kali Allah menyeru hamba-hambanya di dalam Al-Quranul Azim. Tapi banyak di antara kita yang mengabaikan seruan-seruan Allah. Dia sibuk dengan seruan-seruan nafsu dan bisikan-bisikan syaitan. Sehingga kita nggak tahu berapa kali kita dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Di antara panggilan Allah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya ucapan di lisan atau ungkapan kiasan. Tapi takwa adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan bagaimana kita akan tahu dengan perintah Allah. Bagaimana kita akan faham dengan larangan-larangan Allah kalau kita nggak belajar. 6 tahun kita belajar. Ya, kita belajar agama. 1 jam. 2 jam. Yang katanya kita akan menyeimbangkan antara tuntutan akhirat dan dunia. 2 jam kita belajar agama dalam sepekan. Kita lanjut SMP. Berapa jam kita belajar agama? 2 jam lagi. Sisanya belajar apa kita? Lanjut kita SMA. Kita harus mengimbangkan dunia dan akhirat. Tetap 2 jam kita belajar tentang akhirat kita. Kuliah. Ya. Sebagian kita dan banyak di antara kaum muslimin yang melanjutkan kuliah S1, S2, S3. Berapa jam kau belajar agama di sana? Bagaimana kita akan tahu dengan kewajiban-kewajiban kita? Dengan larangan-larangan yang Allah tetapkan untuk kita. Kalau kita benar-benar sedikit berpikir untuk agama kita. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya, itu target kita bersama. Sebagian kita punya angan-angan mati kaya raya. Pensiun sudah nyaman hidupnya.
Bukan itu. Semua hartamu akan kau tinggalkan. Dan jabatanmu sebelum mati pun kau sudah lepaskan semuanya. Ahibati fillah. Sebagian orang ada yang Islamfobia. Takut dengan agamanya. Ada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kekhawatiran manusia dengan agama. Allahu Akbar. Agama ini datang untuk memberikan kedamaian. Agama Islam hadir. Dan hanya satu-satunya agama yang diterima sama Allah Azza wa Jal, al-Islam. Inna ad-din 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhain Allah hanya Islam. Ada banyak agama yang dipeluk oleh manusia. Tapi kata Allah, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Enggak akan diterima yang memeluk agama selain Islam. Dan ada satu kepastian. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada keputusan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Ahibati fillah, sudah berapa tahun kita jadi orang Islam? Sebagian dari lahir Islam, tumbuh besar menjadi Islam, tapi nggak ngerti apa itu Islam. Nabi kita alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa mengatakan kepada Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki buat aku agamaku yang merupakan penjaga dan penyelamat untuk semua urusanku. Itu agama. Tanpa agama manusia akan menjadi lebih buruk daripada binatang. Ya, engkau lihat sapi. Tatkala engkau lelah dengan sapi itu, engkau sembelih, engkau makan. Tapi manusia tidak seperti itu. Tanpa bimbingan wahyu ilahi, yang kuat akan memangsa yang lemah. Kezaliman akan merajalela di mana saja. Solusinya apa? Islam. Agama ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan ad-din an-nasihah. Ad-din nasihah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, agama ini nasihat. Agama hadir bukan untuk mempersulit hidup kita. Agama datang bukan untuk menyusahkan kita hidup di muka bumi ini. Enggak, sama sekali. Allah mengatakan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuatmu sengsara. Tidak. Agama ini nasihat. Agama ini menginginkan kebaikan buat setiap manusia. Bahkan ikan-ikan di lautan itu berdoa, memohonkan ampun buat orang-orang yang mengajarkan agama, memahamkan agama. Ikan di lautan, semut di lubang-lubangnya. Ikan tahu agama hadir membuat hidup ikan jadi tentram. Dia tidak dibom di lautan. Ya, dia dimakan manusia, tapi dengan adab dan etika. Semut-semut pun merasakan kenyamanan ketika orang faham agama. Karena agama ini nasihat. Agama ini sejatinya menginginkan kebaikan buat semua.
Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang nasihat itu. Liman ya Rasulullah? Kalau bicara agama ini nasihat buat siapa? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama ini nasihat buat Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan engkau faham bahwa engkau adalah makhluk yang tercipta dari tanah, yang engkau hidup di waktu yang sudah ditetapkan, dan engkau punya kewajiban kepada yang menciptakan diri. Apa yang seharusnya kita lakukan kepada Allah Rabbul Alamin? Kalau ada seorang yang memberikan rumah kepada kita, memberikan semua fasilitas, mobil, makan setiap saat kita bisa makan. Kemanapun kita hendak pergi, kita bisa pergi dengan fasilitas tersebut. Kita dikasih pesawat pribadi. Kita dikasih pengawalan 24 jam. Bagaimana kita akan berterima kasih kepada orang ini? Kita akan selalu menyebut namanya, mengenang kebaikannya, mencatat dalam sejarah peran dia. Padahal dia tidak pernah memberikan tangan kepada kita. Dia tidak pernah memberikan kaki kepada kita. Akal. Pernah lihat orang gila? Siapa yang kasih akal kepada kita? Kedua mata yang kita dapat melihat seluruh kota Kendari ini. Kalau engkau jadikan pengganti untuk kedua matamu, nggak cukup untuk menggantikan nikmat dua mata itu. Tapi kita sering lupa sama Allah Azza wa Jalla. Kita disibukkan dengan dunia kita. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Laksanakan perintah Allah. Engkau kenali Allah yang setiap hari berulang kali engkau katakan Allahu Akbar. Siapa itu Allah yang engkau sebut? Wali kitabi, nasihat buat kitab Allah, Al-Quran. Kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Sebagian kita membaca tapi juga tidak mau memahami. Di situ ada pesan-pesan Allah buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh kepada Allah. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka tinggalkan. Mereka abaikan. Dan sepertinya itu juga terjadi di masa kita. Baca Quran. Baca dengan artinya. Fahami maknanya. Agar engkau dapat dua. Dapat hadiah dari Allah dan dapat hidayah dari dia. Wali rasulihi. Nasihat untuk rasulnya. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kita semua mengaku sebagai followernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ungkapan lisan kita. Tapi benarkah kita mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam? Apakah engkau sudah mempelajari tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana beliau tidur? Bagaimana beliau makan? Bagaimana beliau berdagang? Bagaimana beliau bermuamalah? Bagaimana beliau berumah tangga? Sudahkah kita pelajari? Itu agama. Bukan sekedar yang penting saya sholat. Enggak. Ada hal-hal lain yang kita harus dalami dalam agama ini.
wali a'immatil muslimin. Agama ini juga menginginkan kebaikan buat pemimpin-pemimpin umat Islam. Buat presiden, ya. Buat gubernur, nah. Buat bupati, ya. Buat siapapun yang berada di atas menjabat sebuah jabatan, kita perlu memberikan nasihat. Dengan cara apa? Doakan mereka. Doakan, sebut namanya agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Agar mereka dikasih hidayah, agar mereka sadar hidup ini hanya sementara. Agar mereka tahu akan ada hari dimintain pertanggungjawaban tentang semua amanah yang diberikan. Taat dan patuh kepada pemerintah selama memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk nasihat. Tatkala ada kesalahan yang dilakukan sama mereka, nasihatin. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh hikmah. Sampaikan. Dengan ikhlas. Dengan cara yang tidak melecehkan mereka. Itu nasihat buat para pemimpin. Wa ammatihim. Dan buat seluruh umat manusia. Dari kaum muslimin. Apakah kita sudah memberikan hak-hak saudara kita? Hari ini kita duduk bersama di masjid. Sebagian kita tidak kenal dengan yang di kanannya. Tidak kenal dengan yang di kirinya. Bersama, tapi seakan sendirian di tempat ini. Engkau fahami apa hak saudaramu. Engkau pelajari apa hak tetanggamu. Karena agama ini nasihat. Tidak mungkin kita bahas semuanya di tempat ini. Tapi nasihat ana mulai hari ini. Niatkan untuk mengkaji dan mendalami agama ini. Kata Nabi SAW, kalau engkau kepingin tahu siapa orang yang Allah inginkan kebaikan buat orang itu. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, apa yang Allah akan berikan kepada orang itu? Allah bikin dia kaya? Allah angkat jabatannya? La. Yufaqihu fiddin. Allah jadikan orang itu faham agama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wal habibil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Aroma bulan Ramadan sudah tersium. Kita sudah merasakan tanda-tanda Ramadan akan tiba. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sebagian kita sudah berRamadan ria, bertahun-tahun dia berpuasa. Pernahkah dia berpikir, apakah Ramadan yang dia lewatin sudah diterima oleh Allah? Dan untuk tahun ini, apa persiapan kita untuk Ramadan? Apa? Sirup, kurma. Anda melihat di jalanan Kendari sudah mulai ditulis jualan kurma. Apa persiapanmu untuk Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini yang hanya tersisa mungkin 13 hari lagi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yasumu Sya'ban kullahu.
Beliau puasa sunnah di bulan Sya'ban full. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban hampir full, kecuali beberapa hari yang beliau tidak berpuasa. Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kalau engkau berharap kehadiran Ramadan, bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Fauhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Aku ingin diangkat amalanku kepada Allah dalam kondisi aku berpuasa. Sebagian kita di Sya'ban masih sibuk dengan dosa-dosanya. Nggak malu engkau diangkat amalanmu dalam kondisi dosa terus dicatat. Berhenti. Cukup sudah jemaah. Dan bulan ini dikenal dengan Syahrul Qurra. Bulannya orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Mulai engkau baca Quran. Mulai engkau hidupkan malammu. Kalau benar engkau menginginkan berpuasa di bulan Ramadan. Kata Allah Azza wa Jal, berbincang tentang orang-orang munafikin yang ngomongnya besar, ingin berjihad, ingin berperang di jalan Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah? Walau aradul khuruj la'addu lahu udda. Kalau benar mereka ingin turut dalam peperangan, pasti mereka mempersiapkan. Tapi mana persiapan mereka? Jemaah, Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Ramadan ditutup pintu-pintu neraka. Antum bisa ngelihat ya di Kendari ini, bagaimana orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang karena ada nekel di sini. Ya, apakah kita nggak berbondong-bondong datang ke sebuah tempat yang pintu surga itu dibuka? Hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, Sayyidul Ayyam. Di akhir Jumat ada waktu untuk berdoa. Manfaatkan waktu itu untuk memohon kepada Allah agar Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan untuk dapat beribadah di sana. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi SAW, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walau antu'tiya silatul habl, walaupun engkau hendak memberi sambungannya tali. Walau antu'tiya syis'an na'al, atau engkau mau ngasih talinya sandal. Engkau ada orang nggak punya sandal, kadang kala pulang dari masjid dilihat dia nggak, sandalnya hilang, lalu antum katakan antum pakai sandal antum, bisa tahu nih sandal yang memasukkan antum ke surga. Siapa yang tahu? Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun.